Puji Tuhan, Shalom semua Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Luar biasa. Mari kita pagi ini belajar satu kisah yang sudah sering kita dengar, tapi biar kita mau membaca kembali di Keluaran 14. Keluaran 14 kita akan baca bergantian, ya. Yang laki-laki ayat 1, yang perempuan ayat 2, kita baca sampai ayat 8. Ya. Sudah ketemu? Yang laki-laki, ayo anak-anak laki-laki ikut baca. Yuk. Tuh. Keluaran 14 ayat 1 sampai 8. Yang ganjil pria. Sudah ketemu semua? Lihat ini ya di depan. Ayo, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyat serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Bapak Ibu semua saudara dikasih Tuhan, ini adalah kisah anak-anak sekolah minggu, kisah kita semua, sejarah keluarnya Israel setelah diperbudak selama 400 tahun. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita tahu di pasal 13 itu ayat yang terakhir itu, coba kita baca dulu ayat 17, 13 ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan ngapain? Bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Akhirnya di pasal 14 mereka ini disuruh balik, muter gitu ya sama Tuhan ya. Mereka disuruh balik, mereka disuruh muter. Nah terus disuruh berkemah, ayat yang kedua tadi, di tepi laut. Loh, saya ini ya berpikir nyapo toh Tuhan ini nyuruh kemah di tepi laut apa karena bermancing ikan gampang oleh iwak gampang oh iya gitu ya. Nah terus mereka ini berkemah di tepi laut. Kemudian Firaun tuh ngomong gini, loh lapo kok tak biarkan ini ocol ini tawanan ini. Karena tadinya Firaun itu sampai tulah 1 sampai 10 tuh tawar menawar dengan Musa. Tidak bisa pergi dari sini. Sampai akhirnya dia turun penawarannya. Oke, laki-laki tok. Oke, ini tok. Iya wes gak oleh gak kambing domba. Sampai akhirnya tulah ke-10 anaknya mati, dikeluarkan mereka semua. Nah, ketika mereka sudah sampai di perjalanan baru dekat, baru keluar, Firaun itu baru sadar, ngomong sama perwira-perwira, ngapain kita kasih mereka keluar? Lihat kata-katanya Firaun ayat 3. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Bapak Ibu Saudara, waktu kita belajar ya, waktu mereka hidup dalam ikatan dosa,
hidup dalam perbudakan bersama dengan Mesir, mereka ini cara berpikirnya, pola pikirnya, kehidupannya ya wis Mesir. Karena sudah sampai ratusan tahun sampai anak cucu. Nah, ketika mereka keluar, mereka mengalami kebebasan, mengalami penebusan, mengalami kemerdekaan. Nah, Firaun itu ngomong gini, lah kamu itu loh selama iki 400 tahun di bawah kutuk, di bawah kekuasaanku, di bawah otoritasku, di bawah semua pengaruhku. Gak isa nek gak ucul dari aku, nek ucul gak isa. Kita ini seringkali mendengar statement-statement, perkataan, sindiran, nyinyiran orang. Ngerti nyinyir? Ngerti bes kayak nyinyir? Nyinyir itu orang ngomong, nek orang sekarang itu bahasa Instagram itu lambe turah, ngerti ya? Jadi orang tuh ngomong gak mungkin kamu gak sarjana kok kamu mau sekolah mau kerja baik. Gak mungkin kamu mau nabung berapapun gak iso tuku omah. Gak mungkin kondisi orang tuamu gini masa depanmu jadi baik. Gak mungkin kondisi ekonomi ini loh bapak ibu mana ibu-ibu. Telur iku lho gak ono telur 25 sekarang rasanya. Hah? Lah iya, mari 30, 29 medun titik. Saya punya agen tuh paling murah. 28, 27, setengah 27 loh gak ono. Balik mana 28, ini balik mana 30. Perekonomian ini sudah ngejudge bakal inflasi. Bakal terjadi macam-macam. Iku memang dunia begitu. Nah itu yang membuat kita gentar. Seperti Firaun ngomong, kamu gak bisa, sesat pasti, kowe gak iso ucul di padang gurun. Kejar. Tadi dikatakan ayat 7. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Kalau saudara baca di konteks lain, di Mazmur atau di kitab yang lain, Mesir itu terkenal kekuatan perangnya. Mesir sama Ethiopia. Itu terkenal militernya. Jadi terkenal sangat dahsyat dan ditakuti. Nah, tetapi lihat ayat 8. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi apa? Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan, tangan yang kuat. Jadi mereka ini disertai nek siang, tiang awan. Kalau malam tiang api. Sakjane ya kita ini ya Bu Sukeni jalan dari rumah gitu ya berdoa Tuhan Yesus sertai mau ke gereja. Gak ketok Tuhan sih menyertai toh? Gak ono malaikatnya gak ketok toh? Nah ya kok wani? Percaya ya. Puji Tuhan. Orang Israel itu melihat tiang awan nyata. Malam lihat tiang api. Tapi lihat ayat yang ke-10 kita baca. Ketika Firaun telah dekat, dikejar toh mereka ini, orang Israel menoleh, katik noleh iki lho sing nggarai. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Apa yang terjadi? Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kenapa takut? Di depan laut, belakang Mesir. Kecepit. Saudara pernah kecepit? Sesuk bayar sekolah, sesuk bayar kontrakan, sesuk gak ono beras, kecepit. Kate noleh tambah medeni, tambah larang. Jemaat saya ada yang sambat, Mbak Lisa, tuku beras iku lho, nek ngecer ning pasar, sak kilo beras iku lho pecah-pecah, sampai tak tangisi, tak tukokno sing rodok larang tak campur. Jemaat saya pikirnya kacek 1.000, beli cari sing murah. Iya bener ya, ada beras yang pecah-pecah ya kalau di pasar ya. Terus kan dibuat masak itu jadi bubur, tidak bisa jadi nasi yang bagus. Nangis. Kondisi membuat kita gentar. Kondisi membuat kita takut. Karena itu kita melihat reaksi mereka. Sangat ketakutlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Yang pertama, takut tapi berseru. Yang kedua ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini?
Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Yang kedua, reaksinya ketika kecepit, ngomel, bersungut-sungut. Enak di Mesir. Nanti kalau saudara baca di ayat yang lain ngomong di Mesir ada bawang bombay, ada daging, ada bawang pre, ada yang enak. Padahal digepui loh. Padahal diajar. Padahal dipisu-pisui, mungkin dihidoni, mungkin dibunuh. Mereka dipaksa gitu loh. Tetapi banyak kita seperti ini. Seringkali kita balik kepada dosa yang. Karena itu kalau ingat pujiannya Pak Daniel, Papi di sini, tinggalkan dosa, balik pada Allah. Karena tidak banyak orang mau meninggalkan dosa. Tetap dalam perasaannya, tetap dalam ketersinggungannya, tetap dalam kemalasannya, tetap dalam ketidakdisiplinannya. Sebab disitulah tempatnya nyaman. Ketika dia mengalami perubahan dari tidak disiplin jadi disiplin, itu tidak enak. Dari tidak setia jadi setia itu tidak nyaman. Dari tidak bisa mengampuni harus mengampuni itu tidak mudah bagi seseorang. Menerima kenyataan, menerima ketidakadilan, menerima semua yang tidak baik itu tidak mudah. Karena memang daging sama roh jauh. Daging ini maunya yang enak gitu ya. Tetapi lihat ya, untung pemimpinnya ini masih punya kemampuan. Sebab Musa ini sudah melewati padang gurun ini dalam berapa periode. Waktu dia belajar di Mesir, dia cuma belajar secara jasmani. Belajar hal-hal yang sifatnya kayak sekolah, sekuler. Belajar tata negara, belajar matematika, belajar bahasa, belajar budaya. Tetapi ketika dia lari dari Mesir, Musa ini ada di padang gurun 40 tahun ikut mertuanya. Nah, ini yang paling terakhir yang dia kerjakan. Langsung nyemplung. Lihat reaksi Musa. Tetapi ayat 13, berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Yang kedua, berdirilah tetap. Yang ketiga, lihat keselamatan yang dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kekuatan dari mana Musa bisa mengatakan hal ini? Padahal dia baru ketemu Tuhan sebentar. Musa, kamu bebaskan bangsa Israel. Dia mengalami banyak mujizat, iya. Dia mengerjakan tulah-tulah, iya. Tetapi dari mana dia bisa mengerjakan ini? Dia mengalami banyak proses, mengalami banyak tekanan, mengalami banyak tindasan, mengalami banyak hal-hal yang pahit di hidupnya. Musa ketika berjumpa dengan Tuhan, dia ngomong gini, Tuhan ojo nyuruh aku ini ndak bisa ngomong, gagap, au. Tapi Tuhan ngomong, kakakmu yang akan memimpin. Terus Tuhan, itu, buang itu tongkatmu, masukkan tanganmu, lihat mujizat-mujizat yang dikerjakan. Musa tahu siapa Tuhan, makanya dia ngomong jangan. Yang pertama, yang perlu ada dalam jiwa kita. Jangan takut. Tapi masih bisa takut enggak? Bisa. Bisa gentar enggak? Bisa. Karena itu katakan kepada jiwaku, jangan takut. Jangan gentar. Bu, tapi takut. Ya iya, kadang ya takut. Wong kita melewati lembah itu enggak ada tuh. Seakan-akan enggak ada Tuhan ya. Seakan-akan berjalan sendiri ya. Iso gak iki melaku ya, tak coba ya anak-anak yang ujian, iso gak iki ya ngerjakno tugas ini, bekerja di tempat baru mungkin atau saudara harus mengalami intimidasi, tekanan di sana, iso gak aku menyelesaikan iki, iso gak aku nyicil sepeda motor iki sampai selesai, iso gak aku iki urip sampai tuntas. Kadang-kadang kita ini awang-awangan ya, tapi pagi ini saudara dikatakan jangan takut. Yang kedua, berdirilah tetap. Untuk berdiri tetap ini tidak mudah. Sebab kadang-kadang kondisi itu kayak Petrus tuh ngomong gini, Tuhan itu Tuhan ya, aku tak jalan ya. Iya, tapi baru sak langkah, kok banyu yuk-yuk ini.
Karena dia bimbang, jatuh. Padahal mungkin nek jalan terus mungkin tetap percaya dan tidak bimbang, tidak akan jatuh. Nah, kita tetap berdiri tetap dalam kebenaran. Berdiri tetap dalam kesetiaan kita. Berdiri tetap untuk mengasihi Tuhan. Berdiri tetap melakukan kebenaran. Yang lain mungkin tidak setia, kita tetap setia. Yang lain mungkin datang terlambat, kita tidak datang terlambat. Yang lain mungkin melakukan hal-hal yang tidak berkenan, memutuskan melakukan hal yang benar bersama Tuhan dan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam. Apa ya kok bisa kita ini diem, Tuhan sing perang. Saudara, ini saya mau kesaksian sedikit kemarin ya. Tak pikir saya ini ya wis kate amblas mana kaya di ICU toh. Itu kakak saya kemarin ke sana. Saya kan 1 bulan ini gemetar dan lemas itu agak panjang rutenya. Jadi biasanya kalau capek atau kurang istirahat, mau tidur itu lemes kakinya, terus gemetar. Kata suami saya ku modelnya gak iso terus terang ngono iku blak-blakan ngomong, kamu seperti ini seperti enggak ngono Pak Gideon niku. Nek takong ini, tangannya lemes gak? Ngono ya. Berarti kan dia mendiagnosa dalam otaknya, berpikir dua-dua, satunya. Tapi gak ngomong, mencekno gak iku. Waduh, maksudnya ku apa? Oh, enggak apa-apa, sudah enggak apa-apa, tidur aja. Begitu. Nah, 1 bulan saya itu gemetar agak lama, sampai jam 2 pagi, lemes gitu. Apet itu sudah ngomong, ojo lali lo kontrol. Memang saya 6 bulan tidak kontrol. Ya toh? Nah, yang terakhir tiroid saya itu dikatakan normal dan saya tidak dikasih obat. Yang untuk irama jantung dikasih, tapi ya kadang minum kadang enggak gitu ya. Terus tapi tidak kontrol. Ternyata rumah sakit itu kalau marah gini, selama kalau ibu itu dikasih obat, ibu atau bapak harus balik. Jadi ini ngono nek rumah sakit. Saya ya gak ngerti, kan gak balik. Ya wis tak pikir ya beli obat sendiri gitu, tapi harus minum obat gitu ya. Kemudian di hari-hari terakhir yang itu dari kepala sampai pundak, otot ini kaku kayak orang kolesterol. Jadi seminggu itu minum obat kolesterol. Tapi saya pikir-pikir, aduh wis ndak. Akhirnya Pak Gideon ngomong, ayo kontrol. Ya sudah saya kontrol. Kontrol pertama wong jenenge itu ndak boleh dapat rujukan. Saya tidak dikasih rujukan. Enggak dikasih rujukan jadi tetap di Bakti Rahayu. Lah sistemnya, birokrasinya ndak seperti di rumah sakit besar. Ketemu dokter, kenapa Bu? Ya kaku-kaku, oke tak kasih obat kaku-kaku, periksa kontrol. Tapi kalau di RSAL kontrol, periksa lab sekarang, besok balik dokter. Kan enak toh? Enggak, seminggu maneh. Jadi ki kaku kon ngenteni seminggu, ya toh? Dikasih obat kok gak berkurang. Tapi dia ngomong besok saya tanpa surat apapun saya nek ngarani dikontrolkan ditaruh di jantung gitu loh maksudnya, pakai ACC-nya dia. Nah, dikonsulkan ke jantung. Nah, saudara ngerti, saya ketemu dokter sing di ICU, yang megang saya juga di situ. Ndak ono omongnya, ndak ono apa. Lah wong Pak Gideon ngomong ngene maneh. Nah, ketemu meneh Pak Gideon ing mbuh sekno. Dibaca, tak delok hasil apa EKG ya sing der-der iku lho ya. Ngene iki ditulis ngene. Oh, tulisane normalitas apa ngono lho bahasa doktere. Gak apa-apa iki berarti tiwas gak apa-apa ngerti ning dokter jantung. Dokter iki gak ngomong ya pisan ngomong. Wis, ya apa enake? Lho, kok ya apa enake ya apa sih, Dok? Tak rujuk ya. Pasang alat ya. Oh, diapakno, Dok, ngono. Ya wis pokoknya dipasang alat. Oh, mau ya? Ya terserah dokter. Loh kok terserah dokter, ibu mau ndak? Lah ditakok ibu mau ndak kan biasanya kalau kesepakatan pasien ini kan ada resiko, kan begitu. Ya wis terserah Dok, oke wis. Tak pasang yo, tak pasang, dia berharap saya setuju. Ya sudah Dok, saya setuju, ndak apa-apa. Dia itu gak niat nyekel ngene, hatinya saya harus pasang holter. Sebab aku ndak ngerti, kamu di malam hari seperti apa. Oke, saya pulang. Ganti Pak Gideon mikir, dia gak mendalami jantung, jadi dia mikir, ada apa di malam hari? Harusnya malam hari itu kita semua kan tidur ya Bapak Ibu, harusnya kan tenang.
Tapi kenapa dokter ini pingin tahu di malam hari? Berarti malam hari itu seperti firman Tuhan ngomong, penuh misteri. Nah Pak Gideon salah ngomong dek mimbar, istri saya jantungnya lompat-lompat. Memang benar, iramanya lompat-lompat memang. Karena itu saya harus pasang. Cuma ini bikin geger sak gereja, saya enggak tahu. Harus dipasang alat. Isunya semua merebak, saya mau dipasang ring. Terus sampai ngomong, Pak Gideon dibelek dodone. Terus Pak Gideon ini gak iso jawab, wong dhek gak ngerti alat apa. Nah, sebenarnya ada, terus akhirnya saya memutuskan sebelum Pak Ishak datang ke tempat saya memutuskan, saya tanya Tuhan, saya itu ada doa 10 hari di tempat saya, 3 hari terakhir saya nyanyi banter. Nah hari terakhir Tuhan cuma ngomong gini, kamu kehilangan kasihmu yang semula memuji Tuhan. Loh kok iso Tuhan? Aku kan nyanyi mendino, kadang yo nyanyi, yo sak iso-iso aku nyanyi, muji Tuhan. Nggak. Ingat dulu, kamu nek nyanyi 2-3 jam, pokoknya terus midle gitu loh. Nggak berhenti dengan suara keras. Dan kamu sudah lama nggak lakukan. Itu. Saya pertama ditegur Tuhan itu. Oh ya Tuhan, apa efeknya? Ingat kamu dulu waktu satu gereja sakit semua COVID gendeng-gendeng itu. Nah, saat Pak Gideon nyokate mati neng itu. Saya tuh cuma nyanyi selama tanggal 22 sampai 8 Desember. Dalam waktu cuma seminggu atau 2 minggu itu waras kabeh orang. Saya ya gak ketularan. Setiap malam jam 12 sampai jam 3 pagi itu saya nyanyi. Nah, Tuhan ngomong kamu sudah lama gak nyanyi ini. Tembus. Nah, kemudian saya dengan pendoa satu, saya Pak Gideon, oke, kita tebak-tebakan minta pasel, ngerti pasel? Nek noto dari diguntingi itu jadi apa itu teka-teki. Pak Gideon tanya, saya tanya, ini murni Tuhan atau ada kuasa kegelapan? Ada beberapa peristiwa yang menunjukkan kepada saya, termasuk Pak Gideon sampai tengah wengi ku ngono, di atas itu ada orang itu. Ternyata memang mungkin, tak tahu diizinkan Tuhan terlempar. Orangnya juga ketok yang ngirim sesuatu itu. Tapi hancurnya waktu 3 hari saya nyanyi itu. Nah, tidak berhenti sampai situ. Saya sebenarnya dapat berita gembira, tiroid dinyatakan tidak aktif lagi. Berarti 6 bulan itu saya sebenarnya sembuh. Dokter ngomong, saya berani menjamin tiroid ibu tidak aktif. Terus saya iki ya kok neko-neko ya mulutnya itu hati-hati ya nek ngomong ya. Dok, kata orang-orang, maaf ya dok, ndak minteri dokter. Tiroid itu sembuhnya lama 1. Loh aku loh dinyatakan sembuh kok ya lambene turah ngomong ngono. Terus katanya kalau ndak minum obat nanti bisa emosi, bisa gitu. Tapi teman saya seperti itu sampai 10 tahun, 2 tahun gitu. Dokter ngomong tidak. Siapa yang bilang? Tapi gini aja. Kalau saya akan mengawasi ibu, 1 bulan sekali saya akan mantau. Tapi sebenarnya saya sudah berani memastikan tidak aktif. Nah padahal tiroid itu yang menyebabkan jantung saya gini. Lah saya tiroidnya wis normal kok 6 bulan kok lapo jantungnya sik ngene ngono lho kan. Ini dimensi yang baru. Oke dok, saya tetap berdoa Tuhan pimpin. Nah Kamis sebelum Pak Ishak datang hari Jumat. Kamis itu jam 12 malam. Saya sangat ketakutan. Malam hari bangun. Permisi ya. Pipis BAB. Ayo kok dipeluk, kademen menggigil, kaku. Pikiran saya gak stroke ya apa? Dari kaki kiri jalan, kaku 1. Terus gantian tangan. Jadi gantian gitu loh. Kaku ini jalan. Terus saya ngomong, aku terno UGD. Daripada nanti getun ada apa-apa. Saya seperti orang koyok Mesir ini loh, diangkut cepet-cepet harus keluar dari rumah itu. Harus cepat keluar. Jam 12 tek itu saya ke UGD. Saudara ngerti, ini sampai biru semua dicariin enggak ada. Tidak ketemu sampai lama akhirnya dicoblos dan saya dibiarkan sampai jam 4. Karena sebelahku digigit ular, sebelahku kena diabetes 300, sebelah sana bengok-bengok jadi saya dibiarkan. Terus saya sebelum tidur saya ngomong ini, Tuhan nek aku mati, nek aku urip, hari ini aku mau pulang gitu ya. Terus saya tidur, saya sebelum bangun saya mimpi. Semut itu keluar dari meja tempat saya itu ya, banyak kayak semut kepanasan itu keluar. Lah pendoa saya sebelumnya juga melihat rang-rang keluar kepanasan. Saya melihat yang kedua kali, saya juga melihat. Saya bangun.
Ditensi dari 170/95 langsung balik normal seperti 100 itu. Saya perjalanan pulang lewat dekat rumah, ha ilaha illallah, mati. Saya enggak ngerti pertama. Pak Ishak datang ke tempat saya enggak ngeh. Kok Gideon ngomong ini, sakjane ngerah nyawamu, pindah dari situ. Aku juga merasa, waktu itu Gideon itu merasa perang dia. Nah Pak Ishak kan ngomong, mengingatkan saya kok ya dapat ayat ini untuk berdiri tegap. Untuk tetap berdiri, yo jaga istirahat segala macam. Pak Ishak mengingatkan, saya baru ngeh itu sorenya. Oh Tuhan mau seperti ini. Memang ada oknum mungkin yang mau bikin macam-macam, tetapi ternyata 14 ini harus terjadi. Saya cuma diam. Tuhan yang berperang. Itu Tuhan. Mau maju gak bisa, mau mundur gak bisa. Memang saya diincer gitu loh. Tapi Tuhan itu yang membelah laut, yang juga meneduhkan badai, menolong kita semua. Ya, kita lanjutkan sedikit. Ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belah airnya. Saudara, tidak cukup saudara teriak-teriak berseru. Saudara harus melakukan perjalanan iman. Tuhan ngomong, lapo kamu cuma bengok-bengok dok? Ayo berangkat, lakukan. Ayo Musa, tongkatmu, belah laut ini, angkat dan belah lautnya. Saudara, kita mau lihat ayat yang ke-19, lompat. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Ketika saudara dan saya melakukan langkah iman dan percaya, mengerjakan, malaikat Tuhan itu mulai bergerak. Bergerak dari depan, tadi dia mengawali depan, pindah belakang. Sehingga orang Mesir tidak bisa menyentuh bangsa Israel. Didangi sama malaikat. Dan kita mau lihat kedahsyatan Tuhan ya. Ayat yang ke-20. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain. Berapa lama? Malaman. Kita lihat lagi 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, dan maka terbelalah air itu. Saudara ngerti yang menguakkan air laut itu apa? Coba lompat di pasal 15 ayat 8. Pasal 15 ayat 8. Yang membuat laut itu terkuak itu apa? Ayat 8 kita baca sama-sama. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Ruah, nafas itu ruah, roh Tuhan. Jadi saudara, nafasnya Tuhan itu berkuasa mek dihembus notok. Air itu berdiri tegak kabeh gini, jadi berdiri tegak, jadi jalan bangsa Israel bisa lewat. Nafasnya tok Tuhan. Belum tangan Tuhan bergerak, belum banyak hal, dia akan lakukan hal yang besar. Ayat 24, saudara dan saya lihat bagaimana Tuhan berperang. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir. Saudara ngerti, dari semalam-malaman tadi sampai waktu jaga pagi, Tuhan berjaga-jaga. Saudara dan saya tidur terlelap setiap hari. Tuhan berjaga-jaga. Mazmur 121 ngomong, penjagaku Allah yang setia, tidak pernah terlelap, gak pernah tidur Tuhan kita. Setan bekerja siang malam katanya begitu, 24 jam. Yang pernah di gereja setan yang pernah cerita, setiap kata mereka seperti itu. Kita tidur, dia nggak tidur, dia cari mangsa. Kita tersinggung, dia nggak tersinggung. Loh ya toh? Kita capek, kita lelah, setan itu nggak tahu lelah. Makanya dia terus cari, ngintip-intip, mengaum-ngaum. Saya pernah
mengalami peperangan ini, Tuhan berperang, saya diam. 1 kali 2 bulan saya enggak bisa jualan. Sepi, koyok tidak pernah ada. Seperti nek katanya orang itu nek dibuat toko, orang enggak lihat. Padahal di situ ada toko, katanya begitu. Ya, saya puasa masuk hari ke-30. Saya baru lihat Tuhan itu berperang, saya diam saja. Pertama saya mendapat penglihatan mau ditimpa trailer, nggak mati. Yang kedua saya dibawa Tuhan ke lantai 5. Nah singaku wede dukur saabet lebih dukur mengatek ini ya. 2 warna coklat itu di lantai 7. Moro-moro jatuh ke bawah. Boom gitu bunyi. Besok sampai hari ini orderan enggak pernah sepi. Itu Tuhan yang berperang. Kalau tadi Ibu Melan ngomong, dalan wis ditutup dibuka, iya memang. Kenapa harus begitu? Supaya kita tidak bersandar di satu pintu. Pintu itu ditutup, Tuhan berkuasa buka pintu lain. Nek jatamu 1 juta, ya tetap 1 juta. Mas yo gajinya dipotong, mas yo gak ada uang, mas yo gak bekerja, nek kebutuhanmu sak ngono Tuhan akan cukupkan. Itu yang saya tahu Tuhan, ya. Kemudian ayat 25 yang terakhir. Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Musuh tahu kekuatan kita apa kekuatan Tuhan, musuh itu ngerti. Kalau kita pakai kekuatan kita, dibabat habis. Karena musuh-musuh di depan itu Goliat. Tetapi ketika Tuhan yang berperang, musuh sampai bisa ngomong, ayo mundur. Sebab iki Tuhan, mana ada belah laut. Kalau kereta kuda dilatih, perang dilatih, oke. Tidak ada satu orang pun manusia yang bisa membelah laut untuk berjalan. Dan ketika mereka nekat kejar, wes kelet kabeh keretane, kakinya kelet kabeh, tak bisa balik. Tuhan balik air itu menerjang mereka. Makanya saudara, kalau saudara baca pasal 15 ayat 3 itu, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Nek saudara berperang sendiri, kocar kacir ancur. Sebab kita ini kadang gak terlatih. Kadang kita malas menggunakan pedang roh firman. Membaca aja bolong-bolong. Bagaimana kita mau menggunakannya? Kadang-kadang kita juga gak pernah mengasah pedang kita. Karena itu kalau saudara mau berperang, panggil panglima perangmu. Yesus namanya. Kalau saudara mau berperang, saya dulu pernah buka itu, ditutup jalannya asuransi itu. Saya mobil ini ajur dulu pernah. Asuransi itu kualat gak mau keluar. Saya cuma nyanyi, Tuhan kola panglima perangku turun. Gak ono sak menit itu telepon asuransi gol. Itu Tuhan memang. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita ini sering tertipu. Kita ini kadang-kadang ini sering terkecoh. Oh ini api ya. Lalu hati kita ada di sana. Oh ini mungkin jalan yang diberikan ya. Lalu hati kita condong ke sana. Oh mungkin pengalaman masa lalu seperti ini. Hati kita, karena itu kan selalu Tuhan itu buka jalan baru. Buka pintu-pintu baru. Supaya hati kita ini tidak condong ke tempat-tempat yang bukan Tuhan. Karena ketika kita sudah berharap sedikit saja kepada hal-hal yang bukan Tuhan, kita ini akan terperosok. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biar pagi ini saudara dan saya tetap berdiri tetap. Menantikan keselamatan yang dari Tuhan. Dalam pergumulan dan kesesakan mungkin ada yang sedang mengalami atau nanti akan mengalami atau sudah mengalami belum selesai. Biarlah engkau tahu bahwa panglima perangmu yang sesungguhnya ini adalah Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami kelelahan ini, sampai mereka menyanyi Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Pasal 15 ini nyanyiannya Musa dan Israel, lagu pujanya itu. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Itu pujiannya. Nah pertanyaannya, kita percaya kepada apa? Kita berharap kepada apa? Kita mengandalkan apa atau siapa? Itu mempengaruhi segala-galanya. Kadang saya
waktu pulang dari ICU itu saudara ngerti, nangis gogok kok arek cilik. Sebab mobil jemaat saya itu dibawa pergi. Nah kan nggak ada kendaraan. Saya nangis deloki jendela, kan saya tidur di kamarnya Celo di depan. Saya nangis deloki jendela mbek goceki tangane Pak Gideon. Jangan pergi kemanapun, ojo ninggal. Jadi Pak Gideon mau pipis aja saya nggak boleh. Saking ketakutannya kayak cilik. Tapi itu saya ngomong, panggil no jemaat satunya, panggil no Bayu. Ben aku mobilnya di sini, saudara ngerti ya, itu intimidasi. Pikir saya, kalau ada mobil di depan, sewaktu-waktu saya bisa ke UGD. Loh, ya apa itu? Saya ditipu seperti itu. Terus ketika anaknya datang, saya mau ke UGD. Gak. Terus saya nangis kayak cilik. Wis ono mobil saya tidur. Ya apa? Tadi gak bisa tidur kalau mobil. Iya. Itu memang tekanan kayak gitu, Gus Kenny. Akhirnya dilawan. Pak Gideon harus dilawan. Ayo, pasti bisa. Sekarang ono mobil, kono mobil ya wis, mati ya neng kono, mbak mati neng dalan, mati neng dia wis. Waktu pulang dari ICU itu bawa tekanan luar biasa. Jadi nek gak ada kendaraan di garasi gitu ya. Engkau sing nggawa aku neng rumah sakit, berarti pikirannya ke rumah sakit. Alah wingi masang alat iku yo. Alah yo ngono iku tibakno yo tiwas pikirane pasang alat gapakno yo gak karu-karuan. Terus saudara ngerti bujui. Loh Bu ndak apa-apa gini loh Bu. Sampai sekarang saya belum dikasih hasil, wis gak ngurus, terserah urusannya Tuhan. Ya toh, nek tiroid sembuh jantungnya ya sembuh ya Bapak Ibu. Saudara ya begitu, pintu 1 ditutup, pintu 2 dibuka. Bahkan 1000 pintu akan Tuhan buka. Sebab Tuhan yang berperang dan kita diam. Diam berarti bukan ndak sekolah, bukan ndak bekerja, bukan ndak melakukan apapun. Tetap lakukan kewajiban kita, kapasitas kita, posisi kita, kewajiban kita tetap dikerjakan dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Selebihnya hal-hal yang tidak dapat kita jangkau, yang kita nggak bisa lihat. Mata kita cuma yang lihat sampai depan, tapi Tuhan bisa melihat berkilo-kilo. Tuhan bisa melihat sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan Dia yang berkuasa menjangkau itu bagi kita. Yang tidak terbatas, Tuhan akan kerjakan semuanya. Bisa pujian yang membelah laut, ada pujiannya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Main apa dek? Coba C mungkin, ya itu. Yang belah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidup, yang buat jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Sekali lagi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidup, yang buat jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Sekali lagi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu